Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Hadratul ulama al-'izzah, para tuan guru yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, tokoh-tokoh masyarakat, orang tua kami, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dari nikmat yang termulia yaitu nikmatul iman wal Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat taufik wal hidayah untuk gampang beramal soleh dan berbuat taat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Semoga segala macam kenikmatan, nikmat-nikmat yang mulia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah tetapkan pada diri kita, dan Allah menambah daripada keberkahan daripada nikmat-nikmat tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak, yang mana karena sebab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menjadi umat yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Saking mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemuliaan yang Allah letakkan pada umat baginda Nabi Muhammad, hingga membuat sekelas para nabi sebagaimana diriwayatkan Nabi Allah Musa alaihi salam ketika beliau melihat tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, maka Nabi Musa alaihi salam berkata dan memohon kepada Allah, ya Allah, kalau begini keutamaan dan kemuliaan yang Engkau berikan kepada umatnya Muhammad, maka jadikanlah aku termasuk umat Nabi Muhammad. Nabi Musa kalimullah, kekasihnya Allah yang pernah berbicara, diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat iri dan kepengen menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kemuliaan yang tidak pernah kita minta, kita tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan umat terlahir sebagai umat Nabi Muhammad, tidak pernah. Tapi alhamdulillah, ini merupakan satu nikmat yang agung. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk dilahirkan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi
sebagai umat semulia-mulianya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan di muka bumi sebagai sekelompok orang yang menjadi umatnya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hanya menjadi umat Nabi Muhammad SAW, ini sudah cukup menjadi kemuliaan bagi kita semua. Terlebih lagi, jika kita lebih mampu lagi meningkatkan kualitas diri kita menjadi orang yang lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad, maka kita akan menjadi lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu pun yang dikaitkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali sesuatu itu akan menjadi mulia. Ketika waktu kelahiran Nabi, zaman kelahiran Nabi, yang mana zaman yang kita kenal dengan sebutan zaman jahiliyah, orang banyak tidak mengenal agama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad diutus, maka zaman tersebut menjadi sebaik-baik zaman yang pernah ada dalam perputaran zaman di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya, ketika orang-orang yang dahulunya sebelum menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang yang berada di sekitar Nabi adalah orang-orang yang biasa. Bahkan banyak daripada sahabat-sahabat Nabi, pengikut-pengikut awal Nabi, itu adalah orang-orang yang lemah, dari kalangan budak, dari kalangan pekerja, pelayan, dan orang-orang rendahan. Namun, ketika mereka mendapatkan gelar sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka mendapatkan gelar sebagai sahabat sebaik-baiknya makhluk, maka beliau, para sahabat Nabi, mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wanita-wanita yang pada dasarnya sebelum menjadi orang yang dekat dengan Nabi, mereka adalah wanita-wanita biasa. Mereka adalah wanita-wanita sama seperti wanita-wanita pada zaman pada umumnya. Namun ketika mereka menjadi istri-istri Nabi Muhammad SAW, mereka menjadi orang yang mendampingi perjuangan Nabi SAW, maka wanita-wanita tersebut yang awalnya biasa, maka mereka pun menjadi ummahatul mukminin. Mereka menjadi istri-istri Nabi dan bergelar ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, tidak ada satupun hal yang menempel dan dilekatkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali hal tersebut adalah akan menjadi mulia sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kita, kita ini siapa? Jika kita mau memandang diri kita, siapa kita? Kita ini adalah orang-orang yang terkadang gampang berbuat salah, namun kadang sulit berbuat taat. Umur kita pendek-pendek dibanding dengan umat-umat terdahulu, ratusan tahun, bahkan mendekati ribuan tahun. Dan dalam satu riwayat, mereka di antara mereka ada yang menghabiskan umurnya untuk jihad fisabilillah, menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah tanpa pernah bermaksiat. Namun mereka yang berumur ratusan tahun berjuang di jalan Allah, beribadah tanpa pernah maksiat, jauh lebih diunggulkan umat Nabi Muhammad SAW. Kita yang biasa ini saja, yang golongannya jarang-jarang sholat ke masjid berjamaah, sholat tahajudnya juga bolong-bolong. Kita beramal soleh, tapi kita sulit istiqomah. Kita gampang, insya Allah sekarang sedekah 10.000, 50.000 gampang. Tapi mau istiqomah setiap hari agak sulit. Sholat tahajud bisa bangun jam 3, jam 4 bisa. Cuma kadang-kadang juga
bolong dengan satu dan lain sebab. Baca Al-Quran kuat 1 juz 1 hari, itu pun kalau bulan Ramadan pas tadarusan lagi. Begitu hilang Ramadan, sadaqallahul azim juga, Al-Qurannya ditutup. Ini model-model ukuran kita. Tapi subhanallah, kita yang seperti begini potongannya, ya, mendapatkan gelar umatnya, ummatul Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan ummati ummatul marhumah, umatku adalah umat yang dirahmati, umat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab wasilah perantara daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitab beliau Khasaisul Muhammadiyah di awal-awal babnya mengatakan banyak di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Makanya kita beruntung, alhamdulillah ya Allah jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur betul. Ya. Di antaranya kemuliaan yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah diangkatnya segala macam keberatan, ketidakmampuan umat ini untuk menanggung daripada perintah Allah yang berat-berat. Sering kita baca ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, ya, Allah tidak akan membebani hambanya di atas kemampuannya. Ketika kita tidak mampu sholat berdiri, kita diperbolehkan sholat duduk. Ketika kita tidak mampu menggunakan air, ya, karena satu dan lain hal, kita diperbolehkan tayamum. Ketika kita tidak mampu menggunakan air dan tidak mendapatkan debu, maka kita boleh sholat tanpa debu dan tanpa air. Agama ini, syariat ini mudah, dipermudah bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau umat terdahulu, ya, berat, ya, untuk ibadah saja, ya, untuk ibadah kita umat Nabi Muhammad SAW dijadikan bumi sebagai tempat untuk bersujud. Dimanapun kita bisa sholat, ya, mau sholat di rumah, mau di depan, mau di lapangan, mau di mana saja, mau di toko, boleh kita sholat. Iya. Namun utamanya bagi kita umat Nabi Muhammad SAW menghadiri sholatul jamaah. Ini yang paling utama. Ya. Tapi kalau umat terdahulu, ya, tak bisa. Di mana tempat dia sudah ditentukan untuk sholat, untuk ibadah, maka dia harus hadir di tempat itu, tidak boleh di tempat yang lain. Jika dia sudah ditentukan tempatnya di Kayangan, walaupun rumahnya di Jagur, harus sholat di Kayangan. Tidak boleh. Tidak boleh cari tempat-tempat yang lain selain tempat yang telah ditentukan. Makanya kalau kita boleh melihat kepada saudara-saudara kita yang berbeda agama seperti agama Hindu atau agama Kristen. Jadi mereka untuk melakukan sembahyang tidak bisa sembarangan pura atau sembarangan gereja, tidak bisa. Mereka ditentukan tempatnya untuk sembahyang. Ya. Misalnya yang ada di Narmada, kalau tempatnya, kalau di tempat saya di Ampenan ada namanya Pura Segara. Ya. Jadi yang saya kira dulu orang-orang yang sembahyang di Pura Segara orang sekitar Ampenan. Ya. Tapi ternyata orang Lingsar ada, orang ini ada, orang jauh-jauh yang sembahyang melakukan ibadah, ya, di sana. Begitulah umat terdahulu berat. Coba kalau kita dihidupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang daerah sini, ya, harus sholat jamaahnya atau jangan sholat 5 waktu. Sholat Jumat saja harus ke Islamic Center katanya. Tempatnya kan mewah kan Islamic Center malah, tapi jaraknya yang melelahkan. Insyaallah, ya. Tidak ada yang mau hadir mungkin, ya. Kenapa saya bilang nggak mau hadir? Buat sholat jamaah yang dekat saja kadang-kadang kita berat. Sholat jamaah yang mudah di depan masjid, di rumah kita di depan masjid kadang-kadang kita berat. Makanya salah seorang guru saya mengatakan,
kenapa orang yang dekat rumahnya dia jarang-jarang kalau untuk naik ke masjid. Dia bilang, saya punya guru bilang ibarat tulisan. Dia kalau tulisan ditaruh di sini tidak kelihatan, tulisannya tidak kelihatan, tidak bisa dibaca. Jadi terlalu dekat masjidnya sampai seakan-akan tidak kelihatan masjid. Justru, dan ini kenyataan, justru yang hadir ini orang-orang yang agak jauh rumahnya dari masjid, rela pakai motor, pakai sepeda datang ke masjid. Subhanallah. Jadi alhamdulillah kita dikasih kemudahan untuk melakukan ibadah. Yang kedua, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika satu di antara mereka melakukan perbuatan dosa. Kalau umat terdahulu ketika mereka melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala langsung membukakan aib orang tersebut. Jadi ketika ada seseorang di malam hari melakukan maksiat, maka di pagi hari sudah tertulis di depan pintu rumahnya, tulisannya otomatis, bukan ditulis-tulis, langsung muncul di rumahnya. Tadi malam pemilik rumah ini pergi ke tempat ini untuk melakukan ini. Tadi jam sekian, detail lagi. Apa yang dia perbuat, di mana tempat kejadiannya, tidak perlu pakai polisi, tidak perlu pakai penyidik, tidak perlu pakai pengadilan. Langsung Allah buka di tempat. Dan semua orang tahu. Orang yang alim tahu, orang yang tidak begitu alim juga tahu, masyarakat rendahan juga tahu, karena tertulis jelas di rumahnya. Tidak ada tutup-tutupan aib. Tapi kalau untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita melakukan dosa, berapa banyak kita ini dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nama kita masuk dalam gelar ummatul Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad, maka semua kesalahan kita yang kita perbuat Allah tidak buka. Tidak pernah Allah buka aib seorang hamba. Bagaimanapun bejatnya hamba tersebut, Allah tidak, untuk umat Nabi Muhammad Allah tidak buka aibnya. Tapi yang terkadang hamba tersebut yang kadang-kadang buka aib sendiri. Bagaimana contohnya? Misalnya begini, ada salah seorang yang kita tidak tahu sebenarnya masa lalunya bagaimana. Semua orang punya masa lalu. Sahabat pun yang dahulunya, yang mereka yang ada di antara mereka ada yang dijamin masuk surga, sempat mereka ada yang menangisi masa lalu mereka masing-masing. Ketika dia kumpul-kumpul sama temannya, saling bercerita begini, fulan begini, karena asik bercerita, lupa. Dia bilang, ada satu temannya mengatakan, dulu saya waktu masih jahiliyah dulu, saya orangnya begini. Ternyata orang yang di sebelahnya, modelnya kalau bahasa dia tidak mau kalah hawa, tidak mau kalah greget. Oh, kalau kau cuma begini, dulu saya juga lebih dari kamu. Saya dulu kalau begini lebihan, lebih langsot daripada kamu. Padahal awalnya tidak ada yang tahu kalau dia berbuat kesalahan. Tapi karena kita memang manusia ini hobi, kalau sudah asing ngobrol apa tuh kadang-kadang suka lupa. Kadang aib sendiri nih dibuka. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuka aib hamba-hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala marah. Allah tidak senang kalau ada umat Nabi Muhammad suka ceritakan kesalahannya. Karena Allah sudah tutup kesalahan itu.
Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabda beliau mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahir. Ya. Setiap umatku insya Allah akan mendapatkan kemaafan, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua umatku pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Kecuali orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Secara arti berbuat dosa secara terang-terangan ini kita bisa mengerti orang berbuat dosa di hadapan orang lain, ya. Secara harfiahnya, secara maknanya. Kecuali orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Ada orang pacaran depan umum, ada yang berani berbuat maksiat di depan orang lain. Ini gambaran kita kan. Tetapi yang dimaksud dengan salah seorang sahabat mengatakan, apa yang dimaksud dengan berbuat dosa secara terang-terangan ya Rasulullah? Maka Nabi jelaskan, ada seseorang di malam hari dia berbuat maksiat. Di malam hari dia berbuat maksiat, apapun jenis maksiat. Kemudian tidak ada orang yang tahu perbuatannya kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika masuk di pagi hari, dia ceritakan kesalahannya yang dia perbuat di malam hari itu. Ini yang tidak dimaafkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita, sebagaimana ulama mengatakan, sebagaimana engkau menutup amalmu, tidak menceritakan amalmu agar terbebas dari riya, sum'ah dan penyakit-penyakit yang membatalkan amal, tutuplah juga segala bentuk kesalahan dan aib agar kalian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan suka cerita. Jangan suka cerita kesalahan kita yang pernah kita lakukan, apalagi sampai kesalahan orang lain yang kita buka. Baik. Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berbuat maksiat, dia tidak langsung dibuka aibnya, tapi Allah tunda malah. Ya, Allah suruh malaikat untuk jangan mencatat dulu. Sudah maksiat ya, sudah mencuri, sudah berbuat zina, sudah main judi, sudah berbagai macam maksiat yang dia lakukan. Allah bilang kepada malaikat, jangan tulis dulu, jangan catat wahai malaikat. Siapa tahu ya sesaat sebelum ini dia akan bertaubat. Ditunggu taubat kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ya, kita telah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka semurka-murkanya. Ya. Kenapa Allah murka sama kita? Kalau kita mau ibaratkan seperti kita sebagaimana manusia, ada orang yang kita sering bantu, ya. Dia butuh bantuan, kita bantu. Butuh uang, kita kasih uang. Butuh beras, kita kasih beras, ya. Butuh motor, umpamanya kita kasih motor. Mau dibangunkan rumah, kita bangunkan rumah. Kemudian orang yang sering kita bantu ini ternyata ya, ketika dibantu sudah dikasih fasilitas, dikasih apa, dipenuhi kebutuhannya, ternyata tidak mau nurut sama kita. Dikasih uang untuk beli beras, ya, belinya yang lain. Dikasih uang untuk beli motor guna untuk kebutuhan silaturahim, untuk menuntut ilmu, dipakai yang lain. Bagaimana perasaan kita? Yang pasti marah kita selaku manusia. Bahkan kita langsung mengatakan, berhenti sudah tak turun. Engkau wah turun dengan model sama dia. Maaf saya bahasa sastra agak gimana ya. Berhenti kita tolong dia. Percuma tolong model orang kayak begini. Ya. Ini kalau kita sesama manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu cara karimnya Allah, rahmannya Allah, baiknya Allah, dermawannya Allah. Setiap kita minta, Allah kabulkan. Setiap kita memohon, Allah dengar permohonan kita. Terus kita maksiat, apa yang Allah berbuat? Pernahkah Allah berhentikan nafas kita? Allah hancurkan rumah kita? Tidak. Sekedar Allah tegur kalau yang 2018 kemarin.
Sekedar kita ditegur, sekedar digini-ginikan saja. Ya. Itu pun kita sudah takut, naudzubillah min dzalik. Tapi Allah tidak pernah. Begitu cara kita perlihatkan, pertontonkan di hadapan Allah perbuatan kita yang tidak baik, Allah masih kasih rezeki, Allah kasih kesehatan, Allah kasih nafas, bisa enak makan. Ya. Andai kata kita disuruh bawa selang sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat orang-orang yang di rumah sakit, ya. Bernapas, tapi pakai selang. Terus kalau kita disuruh pungguk selang, bagaimana? Ini masih sayangnya Allah sama kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau umat terdahulu tidak ada. Kalau umat Nabi Muhammad tunggu sebentar, sesaat mungkin dia akan bertaubat, menyesali segala perbuatan. Kalau dia taubat, tidak jadi ditulis kesalahannya. Justru dia ditulis sebagai orang yang berbuat baik karena mau mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita hendak meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Nabi Muhammad cukup dia beristighfar. Ya. Dia merasa, dia menyesal kok sudah kenapa berani maksiat kepada Allah. Ya Allah, dengan segala bentuk kebaikan yang Engkau berikan kepada hamba, namun hamba gunakan untuk tetap bermaksiat. Sekarang hamba menyesal. Ya. Hamba tidak akan mengulangi maksiat lagi. Hamba tidak akan lagi meninggalkan kewajiban. Dia nyesal senyesal-nyesalnya. Dia taubat dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengampuni kesalahan yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan Nabi Muhammad mengatakan at-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang mau tobat dari kesalahannya, seburuk apapun dia, sebejat apapun dia, kalau orang di masyarakatnya dia bilang orang yang paling bajingan di masyarakatnya, tapi ketika dia mau taubat, maka Allah bisa menjadi dia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini umatnya yang Muhammad. Kalau dia mau taubat gampang taubat kita. Ulama mengatakan meninggalkan perbuatan engkau adalah maksiat. Syarat taubat yang pertama berhenti dari perbuatan maksiat. Tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan hal-hal yang bisa mengembalikan kita untuk berbuat maksiat. Fasilitas maksiat itu dihapus. Kemudian menyesal, nangis. Ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi maksiat tersebut. Kalau dia ada salah sama orang, tinggal ditambah satu, minta maaf, minta ridhonya kepada orang yang pernah dizalimi. Ya, minta halalnya. Makanya orang-orang tua kita kalau dia salaman ketemu sebelum dia berpisah, dia minta maaf dulu kalau ada kesalahan. Kalau sudah terpenuhi syarat taubat, pasti Allah terima taubatnya, pasti. Mustahil tidak. Dan orang yang taubat yang dilakukan oleh seorang hamba, kemudian 2-3 tahun, 10 tahun kemudian ketika dia terjerumus lagi ke dalam maksiat, tidak membatalkan daripada taubat yang sebelumnya. Tidak batal taubatnya. Jadi kita begitu salah minta ampun, jangan pernah bosan istighfar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk umat dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau umat yang terdahulu, kalau dia mau taubat, berat syarat taubat. Diceritakan dalam Al-Quran, fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Ketika dia mau taubat atas kesalahannya, mereka disuruh bunuh diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh bunuh diri. Bahkan diceritakan orang-orang yang bersalah, yang akan mengakui kesalahannya, yang telah mengakui kesalahannya, akan digiring kepada satu tempat yang tinggi untuk berkumpul. Ahlul maksiat yang mau tobat silakan kumpul di tempat ini. Pada hari ini jam ini kumpul. Kemudian mereka akan ditutupi oleh awan yang gelap dan hitam. Di sana mereka akan saling bunuh. Yang terbunuh dialah yang diterima taubatnya. Ya. Yang tidak mati-mati belum diterima. Bagaimana sakitnya tidak mati-mati? Mudah kesalahan tidak diampuni, tusukannya banyak. Ini umat terdahulu.
Di antaranya juga cara mereka bertobat ketika mereka hendak bertobat. Jika mata mereka pernah melihat hal-hal yang haram, kemudian mereka hendak bertobat, maka mata ini harus dihilangkan sebagai syarat daripada taubat. Lidah yang suka menfitnah, lidah yang suka mengadu domba, suka ngomongin orang lain ketika dia bertobat, harus dipotong. Ini syarat diterimanya taubat umat terdahulu. Ketika dia mau taubat dari perbuatan zinanya, itu pun sama, berat dan menyakitkan. Kalau sekarang diterapkan kayak gitu, insya Allah ketahuan semua. Ya. Ketahuan semua. Ini rahmatnya Allah. Kita ditutup aib kita. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, seandainya dosa itu berbau, maka kalian pasti akan menjauh dariku, karena saking tidak enaknya baunya dosa. Andai kata dibaukan ini dosa, antum semua yang hadir tak ada yang mau dekat sama saya. Tidak ada yang bakal saling letih jauh jaraknya dari corona. Kalau corona kan jaraknya berapa? 1 meter. Tapi kalau ini dosa ditampakkan baunya, ya, bagaimana amisnya kita di hadapan orang lain, bagaimana busuknya kita di hadapan orang lain, ya. Tapi Allah berkat Nabi Muhammad dan kita dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapatkan kenikmatan yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Alhamdulillah, ya. Oleh karenanya tugas kita yang telah mendapatkan nikmat yang mulia ini adalah dengan cara kita bersyukur, banyak-banyak syukur, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana caranya kita menjaga agar nikmat ini tidak dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena repot kita ketika sekarang kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, namun ketika di akhirat kelak Nabi Muhammad dan mengaku kita sebagai umat, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana malunya kita, bagaimana takutnya kita ketika orang lain pun takut di akhirat, umat Nabi Muhammad mendapatkan ketenangan karena ada sandaran, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita ketika memohon syafaat kepada Nabi Muhammad akan meminta, ya Rasulullah, ana min ummati, ya Rasulullah, lihatlah aku yang sebagai umatmu. Kemudian Nabi kalau Nabi mengatakan, siapa engkau? Siapa? Kalau bahasa Amparan, siapa yang ini? Ya. Siapa kau? Siapa kamu? Saya Sida, katanya Nabi Muhammad. Saya tidak kenal sama Sida. Dulu saya umatmu dulu di dunia. Tidak ada, saya tidak pernah dengar suaramu salawat, saya tidak pernah dengar suaramu, ya, tidak pernah mendapatkan laporan tentang dirimu hadir di majelis-majelis, ya, majelis-majelis Rasulullah dan lain sebagainya. Bagaimana saya kenal sama kamu? Maka bagaimana malunya orang besok di akhirat? Tidak ada rasa malu yang paling memalukan kecuali malunya orang di akhirat ketika tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mumpung kita masih di dunia, mumpung masih ini nikmat yang agung, nikmat yang mulia, kita jaga umat, kita jaga nikmat sebagai umat Nabi Muhammad dengan cara mengikuti daripada ajaran-ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk daripada hal yang disenangi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika umatnya senang, ringan langkah kakinya untuk menghadiri daripada majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis zikir, yasinan, tahlilan, istighotsah dan lain sebagainya daripada majelis-majelis kebaikan. Karena Rasulullah SAW dan Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meringankan langkah kakinya, hadir, gampang dia ngelangkah, diajak maupun sendirian,
untuk hadir menuntut ilmu, hadir majelis-majelis ilmu, hadir majelis-majelis zikir, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan besok langkahnya untuk menuju masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tempat yang paling enak, tidak ada tempat yang paling mulia setelah masjid yang menjadi rumah Allah, kecuali majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan yang akan mengingatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita, menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Ya, bahkan ya, dikatakan dalam satu riwayat dikatakan, andai kata ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, kebesaran, keutamaan yang ada pada perkumpulan semacam ini, maka orang yang memiliki istana, para raja yang memiliki istana, orang-orang yang punya perusahaan besar, para direktur, ya, kemudian orang-orang yang memiliki kekayaan dan lain sebagainya, melihat kekayaan keutamaan tersebut, mereka semua akan meninggalkan istananya, meninggalkan jabatan kantornya, meninggalkan mall, toko-tokonya untuk sekedar duduk di dalam majelis model seperti ini. Makanya kita semuanya alhamdulillah, ya. Saya alhamdulillah bersyukur bisa hadir di sini, ya. Kalau kita mau hitung-hitungan, pernah ke sini, alhamdulillah, ya. Paling tidak kehadiran kita di sini, paham tidak paham, sudah menjauhkan kita minimal dari perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Minimal. Lebihnya apa? Kita terhindar dari perbuatan dosa. Kita terhindar dari perbuatan dosa. Ada insya Allah kita di sini yang ngomongin orang lain? Tidak ada. Yang ada kita di sini bagaimana kita mutawajuh mengingat Allah, berzikir, bersalawat dan menuntut ilmu sebagai bekal kita menghadapi kehidupan, untuk sebagai bekal ya. Ini tujuan kita hadir. Dan majelis-majelis seperti ini, Nabi Muhammad SAW katakan dia sebagai apa? Tamannya surga. Ya. Taman-taman surga di dunia ini sudah ya. Walaupun taman, kalau bahasa kita, bayangan kita kalau dibilang taman itu bagaimana hadirin? Ya. Kayak Taman Sorong itu taman, ya. Taman Sangkareang, ya. Banyak taman-taman sekarang kan? Ya. Ada bunga, ada kolam ikan, ada air mancur, itu taman dalam benak kita, ya. Tapi bukan itu yang dimaksud sama Rasulullah. Itu taman di dunia. Tapi ini taman-taman yang ada di akhirat kelak, begini modelnya. Ya. Walaupun tidak ada kipas angin, tidak ada air mancur, di depan di depan ada tumpukan bambu, ya. Jauh dari bayangan kita taman, jauh dari kategori bayangan kita yang katanya taman. Tapi justru ini adalah taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Humul qaum la yashqa fihim jalisuhum. Mereka yang duduk di perkumpulan ini adalah mereka yang tidak akan pernah celaka oleh yang duduk bersamanya. Tidak akan pernah celaka. Makanya Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian ya melewati taman-taman surga, ya. Kalau lagi lewat ada majelis zikir, diundang majelis tahlil, diundang yasinan, diundang majelis-majelis kebaikan, ya. Mampir, cepetan hadir. Cepetan hadir. Karena apa? Karena itu adalah taman surga. Iya. Malaikat sana turun, rahmat turun, ya. Semua turun. Ya, kebaikan-kebaikan Allah curahkan di sini. Ya. Maka sahabat bingung, ya Rasulullah, ada taman-taman surga di dunia? Ya. Masa ada taman surga di dunia? Maka Nabi mengatakan, taman surga di dunia itu adalah hilafut zikir, majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim. Itu adalah perwujudan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena beruntung kita, Allah yang gerakkan kita, Allah pilih kita untuk duduk di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripada keutamaan yang Allah berikan bagi mereka yang mau hadir dalam majelis-majelis seperti ini, dalam satu riwayat Allah Subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menceritakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memiliki
para malaikat yang tugasnya berkeliling di muka bumi ini mencari majelis-majelis taklim. Ditugaskan sama Allah, cari majelis-majelis taklim. Ketika mereka sudah menemukan majelis taklim, maka malaikat tersebut duduk bersama orang-orang yang hadir. Ya. Kita ini tidak melihat malaikat karena makom kita jauh, ya, karena amalan kita jauh, ya, karena keyakinan kita juga sangat jauh, sangat lemah, iman kita masih lama. Makanya kita hadir untuk menambah kuat iman kita. Malaikat yang menemukan majelis zikir hadir duduk di tengah-tengah para jamaah. Kemudian mereka mengatakan, ya, Nabi mengatakan para malaikat berseru, halumu ila hajatikum. Orang-orang yang hadir, katanya malaikat, para jamaah, sebut hajat-hajat kalian. Makanya kita ketika hadir di majelis taklim, banyak-banyak niat, banyak-banyak doa, banyak-banyak utarakan hajat kita kepada Allah, hajat dunia ataupun hajat akhirat. Karena ini majelis yang Allah sendiri pandang, Allah lihat, sampai Allah utus malaikat hamba yang mulia untuk hadir di dalamnya. Ya. Halummu ila hajatikum. Ya. Sebut hajat kalian. Ya. Oleh karenanya, setelah malaikat hadir duduk bersama kita, maka para malaikat ngelapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ditanya, kemudian Allah bertanya, wahai para malaikatku, apa yang dilakukan mereka di muka bumi yang kau dapati? Malaikat menjawab, dan Allah lebih tahu, ya. Tapi Allah memberikan kita pelajaran. Malaikat menjawab, ya Allah, mereka semua mensucikanmu, mereka bertasbih, bertakbir, tahlil, tahmid, bersolawat, memuji-memujimu, membesarkan asmamu, ya Allah, mendengar ayat-ayat, ya, ayat-ayat sucimu, pesan-pesanmu. Maka Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, apakah mereka pernah melihatku? Apakah mereka pernah melihatku? Malaikat jawab, tidak pernah. Ya. Mereka tidak pernah melihatmu, ya Allah. Ya. Tapi yang melihat Allah Subhanahu wa taala sekarang, ya, belum ada yang siap. Ya. Belum ada yang siap melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya takut, tahu diri gitu. Ya, makanya kita sering-sering minta Allahumma panjang umur, kayak enggak mau mati. Ya. Dia tidak pernah melihat. Lantas bagaimana jika mereka melihatku? Ya Allah, jika mereka mampu melihatmu dan memandangmu, mereka akan tambah semangat hadir. Karena satu kemuliaan orang bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan yang ada di surga kelak melebihi nikmatnya orang yang mendapatkan kemuliaan memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur-syukur masuk surga sudah. Syukur-syukur bisa masuk surga. Alhamdulillah, berharap Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu yang kita harapkan. Ya. Kalau urusan menatap wajahnya Allah itu nanti Allah yang ngatur sudah. Tapi ini yang penting kita masuk surga aja. Ya. Masuk surga yang tanpa diawali dengan masuk neraka. Jangan mampir-mampir. Ya. Masuk surga tanpa mampir ke neraka. Ya. Kemudian, ya, para malaikat apa yang mereka minta? Ya Allah, mereka minta surga-Mu. Semua kita hadir tujuannya satu, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala agar bisa dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan asbab begini Allah pandang dan bisa menjadi sebab kita masuk surganya Allah. Maka Allah bertanya, wahai malaikatku, pernah dia melihat? Pernah dan mereka melihat surga? Tidak pernah, ya Allah. Lantas bagaimana jika mereka melihat surga, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat surga? Ya Allah, jika Engkau perlihatkan kepada mereka nikmat surga, maka mereka pun akan semangat untuk menghadiri majelis-majelis semacam ini. Ya. Shadaqallahul azim. Ya. Kita manusia sudah dikasihkan sifat, digambarkan sifatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kal apa? Yuhibbunal ajilah. Kita ini suka barang yang dibayar langsung. Kalau kerja dikasih upah langsung. Maunya kita begitu. Ya, kalau kita dikasih upah agak lambatan, kadang-kadang rumun. Tukang habis kerja hari Kamis. Ya, Kamis
Kemis, dibilang besok pagi dah hari Sabtu ambil ngerumun. Kadang-kadang Sabtu nggak masuk, bukan. Karena jadwal dapat gajinya hari Kemis. Marah ditunda-tunda. Kita nggak senang barang ditunda-tunda. Ya. Makanya kita karena sholat, hadir majelis taklim, sholawatan, ngaji Quran, itu nanti balasannya di akhirat. Kita males, nggak kelihatan. Ya. Kalau boleh iseng-isengan, ya. Kalau tuan guru bilang, sila yang mau hadir majelis taklim masing-masing akan dapat 5 kilo beras. Insya Allah. Jauh-jauh hari sudah siapkan diri mau hadir. Jauh-jauh hari sudah siapkan diri untuk hadir. Sekedar 5 kilo beras. Kalau takmir masjid di kampung kita bilang, sila yang hadir sholat subuh berjamaah dapat 100.000. Nggak ada yang berani tidur malam. Nggak ada yang berani tidur malam untuk ngajar 100.000. Ya. Padahal, ya, apa sih 100.000? Ya, 100.000. Tapi karena 100.000 langsung buat kita semangat. Ya. Surga jelas juga hak, sesuatu yang pasti. Tapi nggak kelihatan. Besok surganya besok. Makanya kita agak malas. Ya. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tahu kita semua kan? Tahu itu. Iya. Ya kadang-kadang juga malas. Ketika ditanya, kenapa nggak sholat qobliyah subuh? Masih juga sunnah. Yang penting nggak berdosa saja, tapi jangan digawe. Itu pikiran kita. Padahal rugi. Andai kata dikasih, ya, ditampakkan sama Allah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Berapa banyak bumi? Insya Allah, ya, penduduk sini orang yang terkaya semua. Ya. Orang-orang kaya. Tidak ada yang terima zakat lagi. Ya. Tidak ada yang berhak menerima BLT atau apa. Ya. Orang-orang yang malas bakal yang kita kasih. Baik, itu yang dia. Mereka memohon surgamu ya Allah, namun mereka tidak pernah nampak melihat surgamu. Dia tidak nampak saja ya Allah, saking betul imannya. Ini menunjukkan kuatnya iman. Dia mau hadir walaupun tidak nampak dia punya balasan. Yang menggerakkan kita karena kita yakin balasannya Allah kan. Itu yang buat kita ringan langkah kita. Kemudian mereka minta mohon perlindungan apa? Mereka mohon perlindungan daripada siksa dan neraka. Pernah melihat neraka? Tidak pernah. Makanya kita berani maksiat juga, karena neraka tidak kelihatan. Coba kalau maksiat ada CCTV, ayo. Berani? Ya. Berani kalau di sini ada CCTV? Di mall saja tidak berani gitu. Ya. Berani mencuri di mall atau apa? Tidak berani. Ya. Karena kelihatan. Mereka ya. Tapi berhubung neraka tidak kelihatan, gampang. Ya. Kadang-kadang kita tertipu. Kenapa maksiat? Kadang-kadang berdalil juga. Maaf, Allah Maha Pengampun doang. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang saya pernah dihidupkan sama sahabat saya. Saya bilang, kenapa kamu begitu gini? Ya Muhammad, ente ini tidak pernah baca Quran saja. Saya dihidupkan. Kau tidak tahu Allah Ghafurur Rahim? Saya dihidupkan. Allah itu Maha Pengampun. Ya, yaqbalu taubatan ibadi. Allah Maha Penerima taubat. Ya sudah, kalau dia ngomong gitu saya tidak bisa ngomong lagi ya gawe sudah kalau begitu. Karena kau lebih tahu jalan keluar. Mereka tidak pernah melihat surga, mereka tidak pernah melihat neraka, namun mereka memohon perlindungan dari neraka. Jika mereka pernah melihat ya Allah, mereka adalah orang yang paling jauh daripada neraka. Ya. Kita karena pernah melihat kadang-kadang dekat, begitu sadar ya jauh. Ya. Begitu tidak sadar hampir kejebur. Pernah hampir kejebur, ya pernah kejebur juga kadang-kadang. Ya berani maksiat. Ya. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berkata di hadapan para malaikat, "Ibadun mukramun." Hamba yang tidak pernah maksiat, hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ushidukum ya malaikati
Aku persaksikan wahai para malaikatku, anni ya qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikanlah orang-orang yang hadir di majelis-majelis kebaikan tersebut, persaksikanlah aku telah mengampuni mereka. Allah ampuni yang mau hadir majelis model seperti ini, mau meringankan langkah kakinya hadir majelis taklim. Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, di situ ada salah seorang yang datang, tidak niat hadir, cuma kebetulan ada janji sama yang hadir di majelis, ya. Ketemu di majelisnya tuan guru hari ini. Dia tidak niat hadir, tapi dia kebetulan ada janji ikut hadir akhirnya. Ya. Atau kebetulan dia mau hadir di masjid, mau ke kamar mandi, tapi harus sebentar nih lalu. Nah, udah ke kamar mandi, duduk sebentar. Malaikat sangka dia tidak dapat bagian sebagaimana orang-orang yang hadir niat dari rumah untuk hadir dari pertama. Malaikat mengatakan, ya Allah, ada fulan di sana salah seorang hambamu, dia tidak niat hadir, cuma kebetulan saja ya lewat kemudian mampir, atau ada janji dengan orang yang hadir di majelis ini. Maka Allah mengatakan apa? Aku pun mengampuni orang yang kebetulan hadir. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kelompok kaum yang mana orang-orang yang duduk bersama mereka tidak akan pernah celaka. Inilah satu sedikit daripada keutamaan orang yang mau hadir menuntut ilmu. Dengan hadirnya kita menuntut ilmu, kita tahu bagaimana cara menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tahu cara bagaimana mengikuti Rasulullah, sehingga kita akan diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sekedar ngaku umat Nabi, cinta Nabi gampang. Yang saya ngaku, oh saya paling cinta Allah dan Rasulnya, boleh, sah-sah saja. Ya. Bahkan orang yang paling bejat pun kalau dibilang cinta Allah, cinta Nabi, dia akan bilang saya cinta. Ya. Maka ulama mengatakan, ya, laisa sya'nu an tuhib. Ya. Itu ya, bukan sesuatu yang mengherankan dan menakjubkan jika engkau mencintai. Wa sya'nu kullu sya'an an tuhab. Tetapi sesuatu yang menakjubkan dan membahagiakanmu adalah ketika engkau dicintai. Nah, sekarang kita belajar hadirnya kita di majelis seperti ini, apapun bentuk majelis kebaikan, kita niatkan untuk meringankan langkah kita hadir untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan rahmat dan mendapatkan keutamaan. Untuk kita mendapatkan tambahan ilmu bagaimana menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang akan dibanggakan dan diakui oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang singkat pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan yang dirahmati oleh Allah, perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan majelis ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan-kesalahan kita, ampuni kesalahan orang tua kita, ampuni kesalahan guru-guru kita. Allah tutup daripada aib-aib kita semua. Allah Subhanahu wa taala terima taubat-taubat kita. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita semua, hajat dunyawiyah bil maisarah wa hajat akhirah bil maghfirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memanjangkan umur guru-guru kita, para tuan guru kita. Allah Subhanahu wa taala berkahi umur mereka, berkahi keluarga mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita untuk mendapatkan keberkahan dari mereka semua, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan taufik wal hidayah untuk gampang berbuat taat dan cinta kepada amalan soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita di hati kita untuk membenci semua perbuatan mungkar dan kemaksiatan.
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة. بسم الله.